Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Pada hari ini kita akan menerima berkat Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16. Demikianlah bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian saudara bunyi firman Tuhan. Saudara, ada kisah seorang raja yang mengadakan sayembara. Karena dia sudah tua, dia akan menyerahkan tongkat estafet kerajaannya kepada salah satu anaknya. Dia memiliki 3 anak, karena itu dia harus memilih salah satu di antaranya. Tentu yang dia pilih adalah seorang anak yang bijaksana. Untuk mengukur kebijaksanaan seorang anak-anaknya ini, dia membuat sebuah sayembara. Sayembaranya kira-kira demikian, saudara. Dia menyediakan satu ruangan yang kosong, dan dia memerintahkan ketiga anaknya untuk mengisi penuh ruangan itu dengan benda, tetapi dengan nilai harga yang serendah-rendahnya. Karena itu saudara, ketiga anak ini melakukan seperti yang diperintahkan oleh papanya. Lalu anak pertama mengisi ruangan yang kosong itu dengan kerupuk, dan jumlah harga yang harus dia keluarkan untuk membeli kerupuk sampai penuh satu ruangan itu dengan jumlah Rp750.000. Kemudian anak yang kedua mengisi ruangan yang kosong itu dengan kapas yang begitu banyak sampai penuh ruangan itu, dan dia membeli kapas seharga Rp500.000. Kemudian datang anak yang ketiga, dia mengisi ruangan yang gelap itu, ruangan yang kosong itu dengan cahaya. Dia membeli satu lilin yang sedikit agak besar, kemudian meletakkan lilin itu di dalam ruangan yang gelap dan kosong itu, dan dia membeli lilin itu hanya seharga Rp10.000. Karena itu saudara, tentu kita bisa memahami cerita ini. Maka bapaknya mengambil sebuah keputusan yang akan menjadi seorang raja. Memimpin kerajaan itu adalah anaknya yang ketiga yang membeli lilin dengan harga Rp10.000. Ruangan yang gelap tadi diisi dengan cahaya, oleh cahaya sebatang lilin tadi. Saudara, firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita bahwasannya dikatakan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, kita adalah bagaikan lilin-lilin tadi yang harus bercahaya, saudara. Hendaklah terangmu bercahaya.
di depan semua orang. Saudara, lilin apa yang harus kita pancarkan dalam kehidupan kita? Tentu adalah lilin-lilin pengharapan yang kita harus pancarkan di dalam kehidupan kita, dan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kemudian lilin apakah itu? Lilin-lilin kebaikan yang harus kita pancarkan juga kepada semua orang. Lilin kebenaran dan lilin-lilin berbagai buah-buah roh yang lain seperti lilin sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya, yang saudara kita boleh pertunjukkan kepada banyak orang. Tetapi bukan berarti kita mau pamer kebaikan, kita mau pamer sukacita dan damai sejahtera, tetapi alangkah baiknya lilin yang ada pada kita itu kita keluarkan bagaikan cahaya lilin tadi. Kita adalah role modelnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga setiap orang yang melihat lilin yang ada pada kita itu bercahaya di dalam kehidupan kita lewat perbuatan kita yang baik, itu artinya saudara, kita sudah memuliakan Bapa kita yang di sorga. Itulah caranya kita untuk menyampaikan kebaikan kepada dunia ini. Itulah caranya kita dapat menyampaikan sukacita ke dalam dunia ini lewat kehidupan kita sendiri. Karena itu tidak boleh hanya dengan kata-kata saja, tidak boleh hanya lip service saja, tetapi lewat kehidupan kita benar-benar setiap hari kita memancarkan cahaya di setiap banyak orang. Saudara, dunia ini penuh dengan kegelapan. Ada banyak kegelapan dosa di tengah-tengah dunia ini. Karena itu alangkah pentingnya peran anak-anak Tuhan, peran orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, peran orang-orang yang telah merayakan Advent. Supaya di tengah-tengah Advent ini saudara, jangan lupa mari kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya melalui kehidupan kita ada banyak orang yang diterangi, ada banyak orang yang menjadi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menjadi berkat untuk banyak orang, dan itulah hikmat sorgawi. Sama seperti anak yang ketiga tadi saudara, dia hanya sebagai lilin yang sederhana, tetapi dia dapat menerangi kegelapan itu. Demikian selamat kita saudara, memancarkan lilin Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, di keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat kita, supaya Bapa kita yang di surga dimuliakan lewat kehidupan kita, dan ada kasih Tuhan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh tiba di Advent yang ketiga ini, dan kami akan memasuki Advent yang keempat. Terpujilah Engkau Tuhan mengingatkan kami kembali untuk sebuah pengharapan yang baru, pengharapan kini dan masa depan. Kiranya di dalam pengharapan itu kami dapat memancarkan sinar Tuhan. Kami bagai lilin-lilin yang bercahaya dimanapun kami berada, baik di rumah tangga, di dunia kerja kami, maupun di tengah-tengah lingkungan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika orang bersusah, kami dapat menghibur mereka. Ketika mereka di dalam keputusasaan, kami dapat menolong mereka. Dan ketika ada banyak orang yang berkeluh kesah, kami boleh membantu mereka. Itulah lilin kebaikan yang kami boleh pancarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan kami untuk melakukannya, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak hingga para lansia, diberkati menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.